Tujuan seorang breeder adalah bagaimana menghasilkan keluarga merpati yang baik secara terus-menerus dari tahun ke tahun. Oleh karenanya mengandalkan hasil ternak dari 1 atau 2 golden pair saja sangat riskan karena sepasang merpati tidak mungkin berproduksi secara terus-menerus. Oleh karenanya generasi indukan menjadi sangat penting. Kecenderungan yang sering terjadi adalah kalau seorang breeder mempunyai golden pair, maka golden pair tersebut diblandreng untuk bertelur terus-menerus. Cara ini sangat beresiko karena beberapa hal. 1. Burung betina yang bertelur terlalu sering kualitasnya akan semakin menurun dan peluang untuk munculnya gen resesif yang negatif akan semakin besar. 2. Burung yang akan masuk periode breeding harus dipersiapkan secara baik dari sisi fisik maupun mentalnya. Persiapan fisik berhubungan dengan pemberian nutrisi dan manajemen yang baik. Idealnya persiapan fisik dan kesehatan memerlukan waktu 1 bulan. Ini periode conditioning atau flushing. Kalau burung betina bertelur sampai 2x sebulan, bagaimana mungkin menyiapkan fisik dan kesehatan yang baik? Burung yang memasuki masa breeding akan mengalami stres. Kalau terlalu sering bertelur dengan sendirinya periode stres akan semakin berat. Kalau di kandang kita ada burung yang dapat dikategorikan sebagai golden pair, maka yang terpenting adalah bagaimana mempertahankan kombinasi gen yang ideal tersebut tetap ada di kandang kita. Ini hanya bisa dilakukan melalui inbreeding dan line breeding. Memang betul inbreeding dan line breeding akan menghasilkan keseragaman baik dari sisi kualitas maupun bentuk fisik. Tetapi justru tujuan seorang peternak adalah bisa menghasilkan keseragaman dari sisi mutu, bukan menghasilkan keluarga merpati yang mutunya belang-bentong. Keseragaman jangan diartikan sebagai keseragaman yang statis tetapi keseragaman yang dinamis di mana kualitasnya terus mengalami peningkatan. Meskipun kita menggunakan strategi inbreeding, peningkatan kualitas tetap harus dilakukan melalui crossing dan back crossing. Tetapi kalau kita melakukan crossing terus-menerus tanpa ada stabilisasi gen, maka kualitas hasil ternakan menjadi bervariasi. Akibatnya hasil ternakan tidak memiliki ciri khas dan tidak ada standar mutu. Peternak yang seperti ini tidak memiliki trademark yang bisa diandalkan karena menimbulkan keraguan bagi pemain lain yang ingin memiliki disebabkan tidak adanya standar dari hasil breeding. Kemampuan indukan menurunkan gen dominan kalau kita bicara pada tataran teoritis. Agak sulit memilah karakter tertentu yang diturunkan oleh induk betina maupun yang diturunkan oleh induk jantan karena induk jantan dan betina berpeluang sama besar, 50-50, untuk menurunkan gennya kepada anak-anaknya. Demikian juga dalam hal warna induk betina dan jantan sama memberi peluang yang sama ini dikarena gen yang diturunkan baik secara genotif dan genotif turunnya secara acak. Dan jangan lupa bahwa kakek, buyut dan seterusnya juga punya kontribusi dalam penurunan gen tersebut. Itu sebabnya membaca pedigree dalam penurunan gen menjadi penting untuk mengetahui nenek moyang, seekor burung merpati agar kita tidak salah dalam mempersiapkan breeding. Dalam masalah penurunan gen, kita menghadapi masalah gen dominan dan gen resesif. Bisa kita ambil contoh dalam breeding, bisa saja tembak keras mengikuti ibunya kalau memang gen yang menentukan tembak keras dari ibunya bersifat dominan. Tapi bagaimana kita tahu tembak keras ibunya kalau burung betina tidak pernah dilepas diuji dalam hal terbang kecuali dalam merpati pos? Mungkin kita bisa memperkirakan tembak keras ibunya dengan melihat indukan dari betina tersebut atau dari saudara jantan walaupun itu belum menjamin 100%, sehingga tidak ada jaminan bahwa tembak keras yang keras itu akan menurun pada keturunannya. Semua hanya berdasarkan perkiraan yang penuh perhitungan serta analisa yang tepat.
Karena ketidakpastian ini, maka dalam breeding selalu disarankan prinsipnya adalah the best vs the best, sehingga peluang untuk mendapatkan burung baik menjadi lebih besar. Bagaimana mencetak breeder? Tujuan dari inbreeding adalah untuk mencetak breeder, bukan racer, karena ada potensi terjadi inbreeding depression seperti burung loyo, gampang sakit atau bahkan cacat fisik. Untuk mencetak racer, perlu dilakukan dengan crossing burung hasil inbreed dengan darah lain yang tidak ada hubungan. Sebaiknya burung yang digunakan untuk crossing juga hasil inbreed, hanya beda darah. Ini yang biasa disebut dengan hybridisasi, hybridization. Tetapi menurut beberapa pengalaman breeding, inbreeding depression tidak selalu muncul seketika, walaupun ada juga yang muncul seketika. Menurut pengalaman lagi bahwa melakukan inbreed, anak yang dihasilkan langsung kacau balau, tapi ada juga yang anaknya normal dan bisa dimainkan tanpa ada tanda-tanda mengalami inbreeding depression. Kesimpulannya, ada burung yang darahnya cocok untuk inbreed dan ada juga yang tidak cocok, karena tidak semua burung bisa dilakukan inbreed sekalipun dari burung juara. Dalam melakukan breeding inbreed, bila hasilnya terlihat normal, bisa dicoba lakukan double inbreed. Contoh induk jantan X anak betina. Begitu keluar anak betina X lagi dengan induk jantan TSB, kakeknya F2, tetapi jangan sampai lebih dari 2 kali karena potensi munculnya inbreeding depression sangat besar. Hybrid adalah satu tahap setelah kita melakukan inbreed atau linebreed. Jadi kita bisa melakukan hybrid setelah melakukan inbreed atau linebreed. Ini sangat umum dilakukan peternak baik terutama di Eropa. Inbreed bisa menjadi strategi breeding yang ampuh dan homogenisasi gen bisa berlangsung dengan cepat. Tapi masalahnya memerlukan pengalaman karena efeknya juga besar dan bikin kaget. Oleh karena itu saya sarankan bila tidak siap melakukan inbreed dapat melakukan linebreed saja yang terbukti hasilnya juga hebat. Hanya kelemahannya proses homogenisasi gen lebih lama bila dibandingkan inbreed. Ternak dengan memanfaatkan lolohan, BABUAN, mengenai penggunaan babuan saya rasa ini sudah lazim dilakukan oleh para peternak baik tinggian, kolong dan balap pada umumnya. Kualitas burung ditentukan oleh struktur gennya dan struktur gen ini diturunkan melalui perkawinan, bukan melalui lolohan. Jadi menggunakan babuan tidak mempengaruhi struktur genetiknya. Masalahnya kalau kita menggunakan babuan ada kecenderungan kita memperlakukan babuan sebagai burung kelas 2. Padahal burung yang sedang meloloh justru memerlukan perhatian yang lebih baik. Terutama dari sisi pemberian nutrisi dan pengawasan kesehatan. Kalau perhatian terhadap burung babuan tidak memadai, maka dengan sendirinya kualitas piikan juga akan menurun. Kalau kita mau menggunakan babuan untuk loloh, yang penting adalah mempersiapkan babuan tersebut secara baik, terutama dari sisi kesehatan dan nutrisi. Babuan juga tidak boleh meloloh terus-menerus karena akan mengalami stres yang bisa berakibat pada semangat untuk merawat piiknya. Dengan breeding menggunakan babuan yang mahir dalam merawat piik, tentunya hasil anakannya pun terlihat sehat dan berkualitas. Oleh JM, semoga bermanfaat. Salam Merpati Lovers.